Mau tahu sadisnya Yusuf Mansur? Ternyata, ada 36 karyawan Paytren yang selama 3 tahun tidak dibayar. Juga uang pesangon yang tidak diberikan. Mereka mencari keadilan ke kantor Departemen Tenaga Kerja Bandung. Diputuskan bahwa pihak Paytren harus membayar mereka. Untuk 14 karyawan, pihak Paytren harus bayar 500 juta, dan untuk 22 karyawan lainnya Paytren harus bayar 1,8 miliar rupiah. Faktanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, pada 31 Juli 2025 yang lalu, Kompas.com Bandung itu menulis berita tentang 22 karyawan Paytren yang sejak tahun 2019 sampai 2022 di PHK oleh perusahaannya, itu menuntut pesangon sebesar 1,8 miliar rupiah, dan putusan itu sudah berdasarkan mediasi tripartit antara pihak Paytren dengan pihak karyawan yang dimediasi oleh Departemen Tenaga Kerja Bandung. Dan ternyata tidak satupun yang direalisasi. Kalau toh ada yang dibayar, itu hanya 4 juta untuk masing-masing orang. Ini sebuah ironi yang menyesakkan dada. Sebelumnya, di tahun 2022 selama setahun itu juga pernah dilakukan mediasi antara pihak karyawan dan pihak Paytren yang juga dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Bandung. Keputusannya adalah pihak Paytren harus membayar sebesar 500 juta rupiah kepada 14 karyawan Paytren yang sejak 2019 sampai 2022 bukan hanya pesangon, tetapi mereka selama 3 tahun itu tidak dibayar. Keputusannya jatuh pada Januari 2023 dan disepakati bahwa pihak Paytren akan membayar mereka yang 14 orang itu dengan cara mencicil selama 6 bulan. Memang bulan pertama dibayar, tetapi bulan kedua sampai ke-6 itu zong. Lalu ketika didatangi kantor Paytrennya sudah tidak ada. Ini terjadi pada tahun 2024 awal, dan kita bisa menyaksikan bahwa ada 2 gelombang dari karyawan Paytren yang menuntut hak-haknya yang selama 2019 sampai 2022 tidak dibayar. Jangankan pesangonnya, gaji bulanannya aja selama 3 tahun itu tidak dibayar. Ini sebuah perusahaan luar biasa milik Yusuf Mansur yang selama ini digembar-gemborkan sebagai perusahaan
yang solid, perusahaan yang menguntungkan dan menjanjikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ada 2 gelombang tuntutan dari pihak karyawan, yakni yang pertama adalah 14 orang, dan yang kedua sebanyak 22 orang. Sudah diputus melalui mediasi Departemen Tenaga Kerja Bandung, dan pihak Petren harus membayar. Ternyata itu pun ingkar janji. Nah, inilah sadisnya. Padahal untuk mediasi itu bukan sebulan 2 bulan, 1 tahun. 1 tahun. Ada yang selesai di tahun 2023, ada yang selesai di 2024 awal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang Yusuf Mansur bisa melakukan hal ini? Betapa sadisnya Yusuf Mansur terhadap karyawannya sendiri. Padahal dia bukanlah orang yang tidak berpunya, asetnya masih banyak, ratusan miliar masih ada. Tetapi inilah yang selama ini digembar-gemborkan Yusuf Mansur, bahwa dia itu ahli sedekah, ahli sholawat, dan semua masalah bisa selesai. Ternyata zong, dia sendiri tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Bagaimana nantinya ini pertanggungjawabannya di akhirat? Karena apa? Dari karyawan itu, dari 14 dan 22 karyawan, itu ada yang sampai tekanan ekonomi itu membuat mereka cerai. Karena tekanan ekonomi itu juga ada yang istrinya stres lalu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yusuf Mansur adalah manusia yang paling sadis di dunia terhadap karyawannya, apalagi terhadap jemaahnya yang hanya diberi janji dan janji. Saudara, inilah sedikit profil dari Yusuf Mansur, di mana dia hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan. Dalam Al-Quran ini disebut sebagai manusia kabru makhtan, hanya bisa ngomong, tidak bisa melakukannya. Maka Allah akan murka atas perbuatan seperti ini. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.